lupa dengan Allah, lupa dengan nikmat Allah, yang mana dari bangun tidur sampai tidur kembali, berapa banyak nikmat yang Allah berikan, lupa dia, tidak ingat kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini sesungguhnya Allah beri kesempatan untuk hidup, untuk lebih baik, untuk lebih bermanfaat bagi manusia lainnya. Kedua kalinya salawat berbingkas salam kita aturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah lah adanya agama Islam. Tanpa ada Rasulullah, insya Allah tidak ada agama Islam. Yang ada agama yang lainnya. Dari 4.200 agama di dunia, namun Allah sematkan, Allah berikan dan Allah terangkan di semua kitab bahwa agama yang dimuliakan oleh Allah, agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu buka baik di Injil, kitab orang Hindu, kitab orang Buddha, hampir semua menjelaskan tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah, dan hampir semua nabi-nabi membawa agama ketauhidan. Kenapa kita harus ragu dengan Islam? Kalau kita sudah memeluk agama Islam, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus menolak? Bahkan kenapa kita harus menjatuhkan keimanan kita? Kalau kita sudah beragama Islam, iman kita semakin meningkat, harusnya kita harus semakin bagus, semakin hebat, semakin tawadu, semakin tunduk kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai kita hanya sekedar Islam KTP. Di KTP beragama Islam, namun sehari-harinya bukan Islam. Di KTP-nya itu beragama Islam, namun sehari-harinya membangkang kepada Allah dan tidak mau taat kepada Allah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh Ahad ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tamir Masjid Baitul Muhsinin, Mukhlisin. Ya. Maaf Bapak, terlalu banyak saya belum pulang ini. Rencana hari ini harus pulang ke rumah dulu. Karena 4 hari saya ada di Pontianak, nanti setelah itu saya melanjut ke luar negeri untuk berdakwah di sana sampai akhir bulan Oktober. Nanti November saya melanjut lagi ke Palangkaraya. Jadi kenapa Ustadz harus seperti itu gitu loh? Ya karena Ustadz Daya itu pengen orang-orang yang tadi itu sakit, orang-orang Islam yang sakit, yang tidak mengenal Allah, yang hanya sekedar sebatas memakai kopiah, sebatas memakai sarung, sebatas memakai kerudung, mukena, sebatas memakai baju koko. Ustadz pengen gitu loh. Ustadz Dayak berusaha keliling Indonesia untuk mengenal yang sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Min yang selalu membawa saya. Ya, Pak Min ini luar biasa. Ini di belakang orangnya. Jenggotnya panjang, udah putih, udah tua, namun sehatnya luar biasa gitu, semangatnya luar biasa. Nah, Islam harus seperti itu gitu loh. Islam itu bukan yang lemah, Islam itu bukan yang loyo, Islam itu bukan yang cengeng. Kalau sudah beragama Islam, meluk Islam, gagah, taat kepada Allah gitu loh. Tunjukkan kalau Islam itu hebat, Islam kaya, Islam itu punya wibawa, dan Islam itu besar. Jangan terbalik, Islam banyak, namun Islam mudah dikocak-kacirkan. Sampai dijelaskan itu sama Rasulullah,
Islam seperti buih di lautan. Bayangkan banyak buih, tapi sekali krek-krek itu hilang buihnya. Nah itu Islam, jangan sampai seperti itu. Ini banyak yang hadir di masjid ini. Jangan hanya sebatas kita yang hadir di masjid, tapi bagaimana kita harus menyampaikan kepada tetangga kita. Kita harus mengajak anak-anak kita yang dewasa untuk ke masjid. Kita harus mengajak anak-anak kita, tetangga kita, sahabat kita untuk ke masjid. Ramaikan masjid, jangan sampai kita kalah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama asli saya Jose Andreas Damsik. Boleh ini kan saya lihat kayaknya lagi logonya Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah di Kalimantan Barat itu udah tahu persis. Maaf, mohon maaf, sampai doktor profesor mas saya suruh dakwah ke pedalaman. Boleh ditanya. Sampai pimpinan PWM Muhammadiyah pun saya suruh berdakwah di pedalaman. Saya bikin jadwalnya. Saya bilang mohon maaf, bukan saya memerintah, tapi memang tugas sebagai seorang pemimpin maupun seorang pendai itu bukan hanya di kota. Dakwahnya bukan hanya di kota, bukan hanya menikmati masjid-masjid yang bagus seperti ini, dan juga bukan hanya untuk mendapatkan 100-200 duit gitu loh. Tapi memang harus pergi ke pedalaman. Kenapa? Karena mereka sudah duluan pergi ke pedalaman. Bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka menjadikan kristenisasi, mengembangkan Kristen di pedalaman. Toh kenapa kita harus takut gitu loh. Kalau kita tahu agama Islam, kita punya ilmu, meskipun pahit harus disampaikan. Meskipun satu ayat harus disampaikan. Tidak harus kita harus lulusan pondok pesantren yang sampai puluhan tahun. Tidak. Yang penting punya ilmu, lulusan agama Islam, sarjana agama Islam, pernah mondok, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang penting ada ilmu agama, sampaikan. Jangan kita diam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Daya itu panggilan saja. Panggilan Ustaz Daya, dikenal di mana-mana itu Ustaz Daya. Kalau PWM Muhammadiyah itu bilang Ustaz Daya, apa yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah? Ya keluarkan duit sebelah kayak gitu. Yang paling utama itu keluarkan duit. Punya duit banyak. Masjid misalnya, kota infaknya banyak dapat. Tahu usah disimpan-simpan. Diumumkan banyak duitnya, tapi tidak ada untuk kegiatan-kegiatan keumatan. Harusnya harus ada banyak kegiatan keumatan yang dilakukan.